Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita dapat bertemu kembali dalam materi fikih, ya, dalam mata pelajaran fikih dengan materi sholat Jumat. Melanjutkan materi yang kemarin, ya, bab yang kemarin. Di sini saya akan menjelaskan tentang tata cara sholat Jumat dan juga hikmah dan keutamaan dari sholat Jumat. Alhamdulillah, thayyib. Kita menuju ke tata cara sholat Jumat. Tata cara sholat Jumat, yang pertama yaitu membersihkan badan, ya, baik badan, pakaian, dan juga tempat dari hadas. Dibersihkan dari apanya? Dari hadas dan najis atau kotoran. Nah, kemudian sebelum berangkat ke masjid itu kita disunahkan untuk mandi terlebih dahulu, memotong kuku dan menghilangkan bau yang tidak sedap. Nah, itu kita disunahkan menggunakan pakaian yang bersih, ya. Disunahkan memakai apa? Berwarna putih, memakai kopiah dan memakai wangi-wangian. Segera pergi ke masjid. Nah, kemudian apa? Melaksanakan sholat tahiyatul masjid. Apa itu sholat tahiyatul masjid? Sholat tahiyatul masjid adalah sholat 2 rakaat sebelum duduk, nah, untuk menghormati masjid. Nah, sambil menunggu khotib naik mimbar, disunahkan membaca zikir, bersolawat Nabi, atau membaca Al-Quran. Ketika masuk waktu zuhur, itu muazin mengumandangkan azan. Nah, azan yang pertama ini untuk sebagian ulama yang berpendapat kalau sholat Jumat itu terdapat 2 azan. Jadi ketika masuk waktu zuhur, muazin mengumandangkan azan yang pertama. Kemudian ketika khotib naik mimbar mengucapkan salam, muazin mengumandangkan azan yang kedua. Nah, bagi yang melaksanakan sholat Jumat dengan azan sekali, maka sebelum azan, khotib naik mimbar, kemudian dikumandangkan azan. Itu untuk azan Jumat yang cukup sekali. Kemudian setelah azan selesai, khotib melaksanakan khotbahnya. Ya, di sini khotbah dalam sholat Jumat itu khotib menyampaikan khotbahnya dengan 2 kali khotbah, diselingi dengan duduk di antara 2 khotbah. Pada saat khotbah dibacakan, jamaah itu harus memperhatikan dengan khusyuk, tidak boleh sama sekali bercakap-cakap atau berbicara. Nah, kemudian setelah selesai khotbah, muazin mengumandangkan iqamah sebagai tanda dimulainya sholat Jumat. Jamaah bersiap-siap untuk melaksanakan sholat Jumat. Sebelum sholat dimulai, imam itu hendaknya mengingatkan makmum untuk merapatkan dan meluruskan shaf serta mengisi shaf yang masih kosong. Jadi sebelum sholat Jumat dimulai, imam itu hendaknya mengingatkan makmum untuk merapatkan dan meluruskan shaf, serta mengisi shaf yang masih kosong. Nah, kemudian imam memimpin sholat Jumat berjamaah 2 rakaat. Ya, dianjurkan pada rakaat pertama membaca surat apa? Surah Al-A'la. Kemudian dilanjut surat kedua yaitu surah Al-Ghasyiyah. Nah, kemudian jamaah disunahkan untuk berzikir dan berdoa setelah selesai sholat. Nah, kemudian kita beranjak pada subtema keutamaan dan hikmah dari sholat Jumat. Nah, hari Jumat merupakan hari raya setiap minggu bagi umat Islam, dan hari yang penuh barokah. Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan hari Jumat ini hanya bagi kaum muslimin dari seluruh kaum dari umat-umat terdahulu. Kemudian ada pula keutamaan-keutamaan dari sholat Jumat. Ya.
beberapa keutamaan salat Jumat. Di sini Ustaz akan menjelaskan ya. Keutamaan salat Jumat yang pertama yaitu ibadah salat Jumat adalah tempat berkumpulnya kaum muslimin. Kemudian yang kedua, berpagi-pagi atau bersegera menghadiri sholat Jumat akan mendapatkan pahala yang sangat besar. Kemudian yang ketiga, mendapatkan pahala dari setiap langkah ketika menuju ke masjid. Kemudian yang keempat, sebagai penghapus dosa hingga Jumat berikutnya. Sebagaimana sabda Rasul yang artinya, di antara sholat 5 waktu, di antara Jumat yang satu dan Jumat yang berikutnya itu dapat menghapuskan dosa di antara keduanya selama tidak dilakukan dosa besar. Hadis riwayat Muslim. Kemudian yang terakhir, terdapat waktu mustajab di dalamnya. Alhamdulillah. Kemudian menuju ke salah satu hikmah dari sholat Jumat. Hikmah sholat Jumat, salah satunya adalah berkumpulnya kaum muslimin dari penduduk kota atau desa. Mereka mendengarkan ceramah dan nasihat dari khotib tentang hal-hal yang berkaitan dengan perbaikan urusan agama dan urusan dunia mereka. Hal itu dimaksudkan agar apa? Agar kaum muslimin bisa terus berubah menjadi lebih baik setiap pekannya. Nah, di sini para khatib itu memotivasi, ya, memberi semangat kepada jamaah dengan apa? Dengan memberikan anjuran, janji, dan juga ancaman yang mendorong mereka untuk mengerjakan kewajiban-kewajibannya, serta membantu mereka melakukan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat selama satu pekan. Nah, keutamaan hari Jumat adalah hari yang utama dan agung, serta salah satu hari-hari dunia yang terbaik. Nah, sebagaimana sabda Rasul tentang hari Jumat, sebaik-baik hari yang di dalamnya matahari terbit adalah hari Jumat. Pada hari itu Nabi Adam itu diciptakan. Pada hari itu dia dimasukkan ke dalam surga. Dan pada hari itu pula dia dikeluarkan darinya. Dan tidaklah kiamat itu terjadi kecuali pada hari Jumat. Rawahu Muslim. Hadis riwayat Muslim. Alhamdulillah, pada penjelasan singkat ini semoga bermanfaat. Aqulu qouli hadza, syukran ala husni timamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.